bukan dari thread, bukan dari cerita apa, sehingga kita mencoba kemudian menghadirkan sosok yang kemudian meminta janin di sini kan menawarkan kemewahan, luxury hidup gitu ya, sehingga kemudian bahwa ketamakan, jumlah yang berganda gitu kan, dengan banyak hal itu menjadi salah satu ciri yang kemudian tampil. Makanya pilihannya dia kembar, lalu kemudian dia berproses dengan memakan janin kemudian menjadi muda gitu. Hal-hal itu merupakan simbol-simbol yang sebetulnya banyak kami coba cari, pikirkan, dan sebetulnya mungkin juga mengandung pesan-pesan dari teman-teman wahana kreator yang memang punya banyak kritik sosial dalam menyampaikan banyak cerita. Simbol-simbol kenapa Bakar meninggal dengan mulutnya yang ditarik, kenapa Sandra pada saat disiksa yang dirusak itu wajah dan kecantikannya gitu. Hal-hal kecil itu banyak ditaruh dalam cerita yang kalau diteliti sebetulnya punya pemikiran dari penulisan. Posisinya waktu itu diajak sama Cilinda dan Mbak Charles ya untuk bergabung di saat udah selesai prosesnya dan lagi proses editing. Terus aku nonton bukan editing yang udah jadi ya, belum jadi aja aku udah ngerasa film ini tuh bener-bener aku banget gitu. Tipe film horor yang gak cuma nakut-nakutin, tapi ada banyak isu yang diangkat dan itu sesuai sama visinya Sinemaku juga. Kalau bikin film kita pengen mengangkat isu-isu yang penting karena kita yakin film itu media yang sangat efisien untuk kita bisa menyampaikan pesan ke penonton, dan hopefully penonton bisa banyak yang menyatu dengan cerita ini, banyak yang merasa dekat. Dan akhirnya bilang sama Cilinda dan Pak Charles, malah aku berterima kasih banget karena Sinemaku udah boleh bergabung di project ini gitu. Jadi kita banyak belajar banget bagaimana memproduksi film horor yang unsurnya tuh lengkap, bukannya cuma serem doang yang dijual, tapi juga isu penting, komedinya juga ada, pesan-pesan tersirat yang itu bisa menjadi bahan refleksi untuk kita setelah nonton gitu ya. Karena menurut aku horor ini kan genre-nya masif banget. Orang Indonesia tuh suka nonton film horor, terbukti dari angka penontonnya kan. Nah berarti kan kalau kita mau ngasih tahu penonton sesuatu, genre horor ini efektif banget gitu. Jadi senang banget bisa bergabung, dan bagaimana keterlibatannya, kita pasti berdiskusi soal gimana kita mau memperlihatkan film ini dari segi editing, terus juga distribusinya, dan juga pasti marketingnya, bagaimana kita pengen ngajak penonton, khususnya anak muda untuk nonton dan melihat film ini sebagai film yang memang layak untuk ditonton. Semuanya mengerikan ya, apalagi aku tuh tipe yang gak bisa sama sesuatu yang sadis gitu. Jadi pas nonton, apalagi di Act 3 gitu, itu benar-benar kayak tutup mata terus. Dan ini kan isunya ibu hamil ya, aku perempuan, jadi kan kita ngerasain sakitnya dia gitu. Pas karakternya kontraksi, aku juga kayak jadi sakit perut gitu, apalagi lagi dikejar-kejar sama sosok itu kan, lagi dikejar-kejar sama Cegil dan sosok yang menuntut manusia-manusia itu menjadi manusia yang jahat gitu. Jadi sebenarnya di Act 3 itu serem banget, tapi di Act 1, Act 2 sebenarnya juga menurut aku mengerikan karena kita ditunjukin sama realitas kehidupan yang juga nggak kalah horor sama hantu atau berbagai kejadian horor yang ada di sini. Oh, sama adegan yang pas menuju ke klinik terus ketemu sama kakek-kakek itu tuh juga ngagetin ya. Aku kayak kenapa di situ saya nggak nebak ada di situ, ternyata ada. Banyak banget sih momen-momen seru yang kalau nonton film horor kan emang aku nyarinya juga nyari takut dan nyari bisa dapat momen fun sama teman-teman ya. Itu semua ada dari awal sampai akhir. Sudut pandang emosionalnya pertama, aku adalah orang timur. Jadi pas ngelihat karakternya, wah ini kayak melihat apa ya, keluarga aku kan bener-bener bahasa dan logat masih sangat timur sekali ya, aku dari Maluku. Jadi kayak, ini deket banget sama aku, keluarga aku juga ngomongnya masih pakai logat Maluku, masih pakai logat timur. Terus melihat karakter-karakternya, semua cegil-cegilnya tiga-tiganya, itu aku ngerasa relate gitu. Perempuan yang harus tegar karena dipaksa oleh keadaan, kita mau nggak mau harus bisa menyelamatkan diri. Terus juga perempuan yang hidup ngerasa banyak ketidakadilan yang dia hadapi gitu. Dan menurut aku sendiri di film Tumbal Darah tuh aku ngerti, oh
orang yang penuh kebencian, orang yang melakukan banyak tindakan-tindakan jahat itu sebenarnya orang baik yang banyak menghadapi ketidakadilan dalam hidupnya. Dan menurut aku itu adalah pesan yang penting banget, makanya jadinya dekat banget secara emosional di dalam Tumbal Darah dan diri aku juga gitu. Seneng banget pastinya karena udah kenal sama Cilinda waktu dulu aku menjadi duta FFI. Cilinda selalu sama aku, terus tiba-tiba kita bisa berkolaborasi film. Sama Pak Charles juga aku selalu nonton filmnya di bioskop. Enggak. Apalagi sama Wahana Theater dengan karya-karyanya, dan aku kan di Cinema Pictures kita juga baru ya, benar-benar PH yang baru. Jadi dengan adanya kolaborasi itu bisa memperluas pandangan kita juga, dan aku malah berterima kasih bisa dikasih ruang di sini. 8 atau 9 gitu. 800 ton 8 kilo sampai 9, tapi sebulan gitu. Enggak, aku makan aja sebisanya aku, semampunya aku makan aja dan berhasil. Iya, jadi aku tidur aku tidur, terus di samping bantalnya aku tuh aku taruh roti gorengan, sepot dong. Susah banget ya. Jadi aku taruh makanan di samping tempat tidur. Jadi pas bangun aku lihatnya harus makan lagi. Enggak, emang aku juga pengen untuk bisa gemuk waktu itu. Pasti ada aja. Cuman ya itu dia. Sedeg-degan kayak di dalam tuh ada satu adegan di mana gigit golok. Terus nahan pakai kaki, terus habis itu sementara di belakang dihantengin sama Bang Doni. Kan itu close foreground itu bolong. Itu kalau pakai mock up kelihatan palsu, jadi emang harus pakai yang asli. Dan itu dipraktekin itu sama Pak Ciki. Oh iya. Jadi lu tuh harus tegangin depannya ya, ikutin. Karena Pak Ciki paham teknisnya, pokoknya juga jadi percaya diri ngelakuinnya. Tapi tetap takut, bukannya seruntulan juga. Kalau itu dilakukan berkali-kali. Lakunya untuk segini nih. Segitu deh. Iya dong. saling Ada satu adegan sama Dena itu pas kita dorong, dia kena beneran, dia kena kakiku beneran. Wah, nggak apa-apa, aman. Yang berikutnya dia yang kena jedut. aman. Oh iya, jadi ada adegan juga nih sama si Dena. Jadi gue nggak ngeliat Dena tuh ada di bawah, yang gue gagal. Terus dia katanya kena kakinya gitu. Nyilet sebenarnya sih nggak latihan, cuman ngelihat aja proses pembedahan itu gimana sih cara megangnya, scalpel seperti apa cara megangnya bukan kayak megang pisau kan, itu kan memang harus terarah, harus lembut, memang harus menggunakan jadi benar-benar harus lurus, harus hati-hati ya. Saya cuma ngeliat dari situ aja gimana cara gunain scalpel. Lebih ke ngilu ya. Kita sama-sama enggak Sama-sama punya hati. Enggak, emang sebenarnya kita ngilu lah pasti. Cuman kan pada saat syuting itu kan memang prostetik. Pertama itu kita ngeliat bukan tubuh manusia beneran. Terus juga memang pada saat reading kita dibekelin sama dialog-dialog karakternya gitu. Yang tadi saya sebutin bahwa karakter Iwan itu punya kata-kata pegangan bahwa kita nggak bersalah. Yang salah ya kita cuma membantu kalian yang datang ke kita hanya membantu. Itu sebenarnya sangat membantu kita untuk bisa membenarkan apapun yang kita kerjakan pada saat waktu berjalan. Enggak sih, waktu syuting kayak tadi Mas Doni sama Leo cerita, habis cut ya udah kita balik lagi ke yang have
fun yang bercanda terus. Kebetulan Mas Doni juga receh banget anaknya, jadi kita tuh kalau lagi kan dari megang-megang alat tuh suka bercanda kayak seolah-olah ini apa gitu kedokterannya gitu aja. Challenge sih, jadi kalau ada anak-anak lain nggak hanya cengit ya, maksudnya karakter yang beda itu aku akan ya, karakter bakal tuh lebih shiny aja sih. Nah, shiny-nya Shiny di gigi, shiny di badan, Mending splendid ya. sama shiny yang palsu. Jadi ini karakter cowok gila juga sih yang paling berani. Itu so psychological. Jadi ada ketika dia jadi arwah pun atau kemasukan arwah pun itu sangat berkesan. Jadi it's pretty interesting karena jiwa bakar dari yang bersamanya ketika dia mau mati itu pretty mystical. Paling sulit adegan tiba-tiba ada action ya. Kalau mungkin udah pada iya karena di skenario nggak ada. Jadi benar-benar waktu di sini tuh take tiba-tiba Pak CG kayaknya seru nih kalau kita bikin sesuatu yang lumayan action kayak nah gimana Pak jadi kalau ada actionnya gitu ya udah belajar dulu aja itu benar-benar di luar skenario tapi menurut aku memang jadi lebih menarik dan menonjol karakter juga di sini selain karena dia juga hamil tiba-tiba ada action kayak